Ini adalah TPSA Banyu Urip, tempat pembuangan akhir milik Kota Magelang yang berlokasi di Kecamatan Tegalrejo. TPSA ini sudah berjalan selama 30 tahun. Sampah yang semakin banyak membuatnya penuh sehingga setiap gunungan sampah yang akan diuruk atau dipasifkan kadang terpaksa diratakan lagi. Ada rencana yang mengatakan bahwa di atas wilayah pembuangan akhir ini akan dibangunkan jalan tol. Saya Husni Aristina, di sini jadi staf administrasi di bidang pengelolaan sampah raya. Saya Rida Diayu Marinda, staf juga di bidang 3. Di Kota Magelang itu kan nggak ada tempat yang cukup ideal untuk menjadi TPSA. Jadi istilahnya kita pinjam lahannya kabupaten dulu. Itu kan masuknya di area kabupaten Magelang, bukan Kota Magelang itu. Kalau untuk alasan yang lainnya saya kurang tahu ya alasan lain. Tapi sejauh ini karena memang di Kota Magelang itu tidak ada tempat ideal untuk dijadikan sebagai TPSA. Itu kalau volume perharinya atau gimana? Atau sejauh ini yang TPSA itu tingginya udah berapa meter? Berarti 25 meter ya gunung sampahnya. Usianya tinggal sekitar 2 tahun lagi. Secara idealnya, teorinya itu TPSA itu kan nggak boleh open dumping, harus ada landfill apa itu ya. Nah tapi kan dengan sistem itu butuh anggaran yang besar juga, anggaran dan lahan mungkin yang lebih luas, dan kita terbatas untuk pemilihan lokasi. Nah ini kan terus ada pembangunan TPST regional. Apa itu? TPST regional itu nanti untuk jadi sampah yang dibuang itu nanti masih diolah lagi, dipilah lagi, kemudian yang intinya dipilah antara organik, anorganik dan residu. Nanti jadi yang benar-benar terbuang itu residunya. Gitu. Kalau di TPSA itu kan tidak ada pengolahan lagi, tidak ada pemilahan lagi, cuma dibuang di situ aja tanpa ada proses selanjutnya. Kalau di TPSA itu nanti ada prosesnya lagi setelah masuk ke sana. Pemilahan misal plastik, kan selama masih ada yang bisa didaur ulang, dipisahkan seperti plastik atau mungkin besi atau mungkin kertas, kardus dan sebagainya. Itu yang benar-benar bisa masuk ke sana itu yang seperti dikatakan Bu Husni tadi, yang sudah residu yang memang sudah tidak bisa didaur ulang lagi, seperti kaca kaca itu pecahan-pecahan itu. Sampah-sampah yang memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi dan memang harusnya disampah. Jadi problemnya di masing-masing TPSA itu sebenarnya dari kesadaran masyarakatnya sendiri. Jadi ketika masyarakat membuang sampah tidak dipilah, itu kan menjadi PR tersendiri. Ketika masyarakat sudah mampu menerapkan pilah sampah dari rumah, jadi sampah yang terbuang di TPSA itu benar-benar hanya residu saja. Karena ketika ada sampah organik, dia nanti masuknya jadi kompos atau pupuk dan yang lain sebagainya. Ketika yang anorganik nanti bisa dijual di bank sampah atau di pengepul ya, pengepul perosok itu atau di daur ulang itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya dari rumah tangga sendiri tidak ada proses pemilahan sampah, nah itu masalah terbesarnya. Jadi semuanya sampah numpuk di TPSA. Dan itu problem yang dihadapi semua wilayah seperti itu. Itu sudah sering kita lakukan, setiap tahunnya selalu ada kegiatan pelatihan pilah sampah, ada sekolah sampah, sekolah magot gitu. Dan dari DLH sendiri kita punya fasilitator di masing-masing kelurahan dan kecamatan, di mana teman-teman fasilitator itu bertugas untuk mengedukasi ke masyarakat, ke lingkungan, bahwa ternyata sampah itu ada nilainya. Sampah itu bisa dipilah gitu loh, tidak semata-mata sampah, ini sampah dibuang, enggak. Sampah itu bisa dipilah, kemudian dari hasil pilahannya itu nanti akan menghasilkan nilai yang lain gitu. Terus selain mengedukasi juga membentuk bank sampah, kampung organik seperti itu, yang nanti pada ujungnya itu semua hasil dari
pemilahan atau pengolahan sampah yang ujungnya nanti dapat memberikan nilai plus buat lingkungan di situ. Itu kalau untuk yang tingkat masyarakat ya. Kalau di DL sendiri kita setiap tahun ada program pemuda sekolah sampah, jadi itu menyasar ke usia sekolah, jadi pendidikan pemilahan sampah sejak dini. Jadi nanti kita meminta ini apa Mbak? Perwakilan dari sekolah-sekolah tingkat SMP, untuk tahun ini tingkat SMP sekota Magelang, baik negeri ataupun swasta, kita adakan pelatihan 3 hari ya. Itu mulai dari pemilahan sampah, nanti beberapa narasumber seperti bank sampah, atau untuk pengomposan itu nanti dari kampung organik ya, atau untuk pembuatan biopori seperti mana. Diharapkan dari beberapa perwakilan di sekolah masing-masing ini bisa menyampaikan di lingkungan sekolahnya kepada guru karyawan atau kepada teman-teman semuanya tentang ilmu yang mereka dapatkan pada saat pemuda sekolah sampah dari DLH. Jadi kita lakukan insya Allah rutin ya Mbak Kusni ya. Jadi setiap tahun untuk memberikan edukasi untuk tingkat tingkat pelajar. Berarti sudah cukup banyak langkah-langkah. Ya, Mungkin kembali ke masyarakat. Ya, itu betul sekali. Kadang buang sampah seperti kemarin kita lakukan pembersihan di Kali Kota. Tahu nggak Kali Kota yang Tanggul? Oh, yang Dari Bina Patia lulusan itu tembus ke Gedung Wanita. Nah, itu kita kemarin sempat melakukan pembersihan di sana. Sudah kita bersihkan, jeda 2 hari sampahnya di situ sudah menumpuk lagi. Ada mungkin oknum ya, karena kita keterbatasan untuk pengawasan. Kita kan nggak bisa setiap saat terus dari petugas DLH ngawasi terus, Iya, betul. atau pasang CCTV juga. Mungkin untuk anggaran juga kita belum ada ya Mbak. Di lokasi yang itu kemarin sudah dibersihkan, sampah sudah diangkut. 2 hari kemudian kita ke sana sudah ada lagi. Nah itu kan berarti mungkin masih dari diri sendiri ya, dari masyarakatnya kita bagaimana caranya menimbulkan kesadaran di masyarakatnya sendiri. Gitu. emang apa ya, based on diri sendiri itu ya, Iya. Bu ya. Nah, harus dari diri sendiri tuh harus punya greget. Oh, ternyata kebersihan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Sekarang kalau misalkan saya tanya kalian apakah sudah melakukan pilah sampah, pasti belum. Buang sampah apakah sudah pada tempatnya? Mungkin ada beberapa yang belum juga. Nah, dari situ hal sekecil itu aja kalian, mesti dari kita sendiri pun masih minim kan? Apalagi untuk masyarakat seluas Kota Magelang. Jadi sampah yang setiap harinya masuk di TPSA itu sampai berapa ton itu ya Mbak ya kalau kita tanya. Cukup banyak. Kalau sebenarnya di bank sampah induk, kita kan ada bank sampah induk. Di bank sampah induk itu menerima semua jenis sampah anorganik. Kalian nabung sampah di bank sampah unit, nanti disetorkan ke BSI, itu apapun sampahnya diterima, sepatu bekas, baju bekas, itu biasanya diterima. Tinggal nanti komunikasi kalian ke fasilitator atau ke pengurus bank sampahnya. Kalian tanya apakah sampah ini bisa diterima atau enggak gitu. Itu adalah salah satu langkah kita dalam mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Gitu. Termasuk kaca beling gitu. Sebenarnya dari bank sampah sendiri kita juga masih bingung untuk pengolahan sampah beling, sampah kaca seperti itu. Tapi sejauh ini tetap kita terima dalam rangka mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Dan lagi ternyata sampah beling itu bahaya bagi teman-teman kita petugas angkutan sampah. Kalian tahu nggak, ketika kalian mecahin gelas atau mecahin botol, kalian buang ke sampah, nanti ada tukang sampah ngambil, dibuang ke depo. Teman-teman kita yang ada di depo itu seringkali luka karena kaca itu. Jangankan kaca, kalian buang tusuk sate, itu aja sering ngelukain teman-teman kita di depo itu. Dan luka yang dari tusuk sate itu kan bisa berakibat fatal. Ada tetanus, ada virus-virus lain. Itu meskipun lukanya cuma setitik, tapi kan malah sembuhnya lama, recovery-nya lama. Gitu. Ternyata sefatal itu akibatnya kalau kalian buang sampahnya sembarangan. Jadi sebisa mungkin kalau kalian membuang sampah tusuk sate itu dipatahkan dulu. Jangan satu itu sepanjang itu lebih rawan melukai teman-teman kita di lapangan.
Kenapa di sana ada taman dan lain sebagainya. Taman itu untuk mengedukasi ke warga sekitar, teman-teman warga sekitar di sana kan banyak anak kecil, mengedukasi bahwa TPSA itu tidak semengerikan itu. TPSA itu juga ramah untuk anak-anak, anak-anak bisa bermain di sana kayak gitu. Itu kan salah satunya dari jawaban saya terkait kok di sana ada taman bermainnya buat anak-anak. Nah, itu salah satunya. Jadi kita itu edukasi sampah melalui di situ gitu loh. Jadi TPSA itu ramah untuk semua orang gitu loh. Semuanya bisa masuk di situ, ada edukasinya gitu. Jadi ketika bayangan wah mau ke TPSA pasti bau, tidak menyenangkan dan kurang nyaman gitu kan. Nah, kita pengen mengubah mindset seperti itu. Kita pengen memperlihatkan bahwa sampah kita itu seperti itu dan pokoknya di situ tuh ada edukasinya gitu. Tidak serta-merta TPSA itu menyeramkan. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, TPSA Banyu Urip direncanakan akan ditutup. Bukan tanpa alasan, kapasitas lahan sudah tak lagi sanggup menampung sampah yang terus menggunung. Jika tidak segera ditangani dengan solusi jangka panjang, tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan dan kualitas hidup warga sekitar. Pasif itu adalah satu sampah sudah dipasifkan, jadi tidak akan diisi oleh timbunan sampah lagi. Makanya kita sebut dengan nafas yang sudah terhijaukan, ini ruang terbuka hijau. Ini milik zona pasif 1. Oh, ini yang udah hijau. Nah, udah hijau. Ini zona pasif 2. Oh. Itu yang sudah hijau yang ini. Ini dan ini. Pak, itu yang sudah hijau kalau tanah yang dikeruk, tanahnya sudah sama. Sudah menjadi tanah. Aktif. Ini sekarang kita jadikan pasif. Karena keterbatasan area ya. Ini sekarang kita jadikan pasif. Sudah mulai on progress untuk pengurukan tanah dan penghijauan. Zona aktif kita tempatkan di sini. Yang dulu zona pasif kita rubah menjadi aktif kembali. Karena keterbatasan lahan, overload dan lain tadi itu sampai kita menuju perjalanan penutupan dan pemindahan ke TPSP regional yang ada di Kabupaten tadi. Itu ada maggot. Maggot ada kita. Terus Jadi maggot, kompos dan biogas. Tuh. Untuk pengelolaan biogas dulu kita sempat menggunakan dari gas metan. Tuh, gas metan dari sel sampah kita kelola menjadi biogas. Informasinya dulu sempat digunakan belasan warga. Cuma karena permintaan warga ini terlalu tinggi, di tingkat puluhan warga kami nggak sanggup dari biaya operasional. Akhirnya terus dihentikan dan kita gunakan untuk internal TPSA. Jadi biogas kita gunakan oleh teman-teman tenaga harian di sini yang untuk bikin kopi, masak, untuk fasilitas di sini. Iya. Cuma karena seiring perjalanan proses instalasi gas metan ini mengalami kerusakan, akhirnya nggak jalan sampai sekarang. Terus kita teman-teman membuat inovasi baru pengelolaan biogas menggunakan air limbah. Ya, makanya di sini ada digester. Ya. Itu untuk pengelolaan limbah menjadi biogas. Kalau untuk maggotnya sendiri jalan, Pak? Maggot kita skala kecil sih ya. Skala kecil. Iya, jadi kebetulan waktu itu maggot kita gunakan untuk kolam lele. Untuk Digunakan sumber makan. Cuma kebetulan pagar kita ya di samping sana ambruk nih. Kolam lele ketimpa, akhirnya terus kita stop dulu. Baru kemarin pagar udah dibangun, cuma kita belum start lagi untuk kolam lele. Karena bikin kolam juga butuh biaya juga ya. Tapi kalau maggotnya sendiri sekarang jalan. Jalan skala kecil. Kecil. Kalau Sebelah mana, Pak? di belakang bangunan tuh. Realita pengelolaan sampah di TPSA Banyu Urip menyisakan keprihatinan yang mendalam. Tempat ini kian sesak oleh tumpukan puluhan ton sampah yang terus datang setiap harinya. Di sisi lain, beberapa upaya pengolahan sampah seperti pengelolaan kompos, budidaya maggot,
dan bentuk pengolahan lainnya masih terus dijalankan sebagai langkah pengendalian dan pemanfaatan sampah organik. Dengan adanya TPSA di sini ada dampak apa positif atau negatif? Oh saya positif ya mas. Saya positif toh. Iya toh. Saya udah bekerja di sini. Nah harapannya tak perpanjang tapi yo nggak tahu untuk kota mau perpanjang nggak tahu. Itu harapan saya tetap diperpanjang toh. Ibu namanya siapa, Bu? Asia Asia. Untuk umurnya? 65. Oh, 65. Untuk bekerja di sini, rutinitas kerja hariannya seperti apa sih, Bu, kira-kira? Gajinya gitu. Bukan, rutinitasnya kayak Ibu melakukan apa aja di sini? Sing diambil gitu. Heeh. Ya plastik ada, atom ada. Itu apalah. Nah ada ya besi ya apa pokoknya sembarang itu. Oh, kayak Ibu milih sampah terus ditaruh dari tempat lain ke tempat lainnya gitu. Taruh sana, gubuk saya sana. Untuk kira-kira Ibu udah bekerja di sini berapa lama, Bu? 15 tahun. 15 tahun. Wow. Untuk kan setiap pekerjaan pasti punya resiko ya, Bu ya. Oh, kira-kira kalau bekerja di sini Ibu udah pernah mengalami gangguan kesehatan atau Udah oh udah, Bu. jatuh udah. Oh, jatuh. Lagi apa? Jahit udah. Yo ya itu Jatuh. Jatuh maksudnya udah jatuh dari atas, Bu? enggak dari itu yuk sampai turun gitu. Oh, gitu. Untuk jaminan yang diberikan dari atasan kira-kira kayak ada diberikan vitamin untuk kekebalan tubuh atau apa Ya, gitu, udah Bu? pernah gitu dulu. Hmm, Kalau kan mandornya lain-lain. Oh, lima tahun ganti. 5 tahun sekali ganti ya, Bu? 5 tahun sekali Iya. ganti. Kalau dulu memang ada itu kesehatan. Jadi pihak sana memberikan Ibu jaminan untuk kesehatan ya, Bu? Kayak Obat-obat itu. obat-obat gitu. Obat. Berupa makanan enggak, Bu? Kayak Ya kalau makanan kira-kira kayak baran susu. itu Oh, enggak. Kalau susu enggak. Itu namanya apa beras. beras. Oh, Apa, sembako lah ya, Bu ya. Selanjutnya untuk pelatihan khusus di sini sebelum Ibu bekerja, ada nggak sih, Bu, awal-awal Ibu bekerja atau Ibu siap bekerja langsung bekerja gitu? Ya itu siap bekerja. Kalau di rumah napa cari makan sehari-hari dah. Berarti nggak ada pelatihan khusus gitu ya, Bu? Kalau mau cari sampah ya cari. Ibu bersedia bekerja langsung bekerja gitu ya, Bu ya? Untuk pendapat Ibu kan kami sudah melakukan wawancara tadi dengan Bapak Kepala ya, Bu. Terus terkait pembangunan tempat wisata itu katanya masih di bawah, maksudnya masih dipertimbangkan. Menurut Ibu itu gimana tentang pembangunan wisata? Sini dah. Iya, di sini. Sini ya kayak apa ya? Ini mah apa itu namanya penuh. Ini udah penuh gitu ya, Bu ya. Jadi kayak menurut Ibu nggak memungkinkan untuk dibangun wisata? Nggak ya, Bu? Ini udah mau pindah ke sana Bandung. Tapi Ibu setelah nanti pindah ke Bandungan, Ibu masih mau tetap bekerja? Oh, udah. Soalnya
terlalu jauh ya Bu ya. Yang terakhir Bu, terkait misal mau akan ada rencana dari pemerintah atau apa, itu Ibu diberikan informasi nggak dari Pak Kepala atau dari pihak-pihak pekerja yang di kantor? Iya, nggak dikasih tahu. Tapi tadi saya dengar kayak mau ada adipura, Ibu dikasih tahu ya, suruh bersiap-siap ya Bu. Suruh bersih-bersih. Oh. Ini dipindahin semua. Nanti ada di pura, ini tidak ada, semua bersih. Adipura itu kira-kira kegiatannya ngapain sih Bu kalau boleh tahu? Kebersihan. Oh, dinilai kebersihannya, kebagusannya oleh pemerintah gitu ya Bu. Nanti sing dapat biji 1 apa 2 ya Pak kantor gitu. Oh, berarti ini nanti setelah pas kegiatan Adipura ini ditiadakan, dibersihkan semuanya. Kalau nggak mau tapi dilempar. Oh, kira-kira dipindahkan kemana ini Bu kalau boleh tahu? Kalau sing punya ya dijual. Oh. Kalau nggak dijual ya punya apa tuh tempat nanti ya dipindah sana, pindah tempat sana. Pokoknya sing sini. Oh, jadi ada orang yang bersedia mau beli berarti dijual. Enggak, kalau nggak ada yang mau beli berarti dipindah sana. Orang beli itu banyak. Oh, orang mau beli banyak mobil. Anggar punya bilang sama sing rongsok gitu. Iya. Nanti dipilih sini. Jadi ada barang pokoknya. Ada barang itu satu hari punya. Untuk bekerja di sini kira-kira menyenangkan atau? Ya menyenangkan, menghasilkan. Nanti untuk makan sehari-hari, untuk apa sebenarnya hidup apa. Pokoknya hidup saya kuliah bagus. Dijalani apa saja ya Bu ya, demi cuan. Untuk bayar itu, mau minta ini. Iya. Halo Eco Friends, saat ini saya sedang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan di belakang saya terdapat beberapa olahan sampah secara kreatif yang dibuat oleh masyarakat. Sampah bukan akhir dari segalanya. Di tangan yang kreatif, limbah bisa berubah menjadi karya yang bernilai. DLH Kota Magelang menunjukkan bahwa edukasi dan kreativitas dapat berjalan berdampingan, mengubah sampah menjadi media pembelajaran, hiasan, bahkan simbol kepedulian. Dari bunga plastik bekas, replika Indonesia, hingga miniatur artistik, semua jadi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari hal sederhana. Mari bijak mengolah sampah, tidak hanya dengan membuang pada tempatnya, tapi juga dengan memanfaatkannya secara kreatif, karena masa depan lingkungan ada di tangan kita bersama.